Pernah enggak kamu membayangkan bangun tidur di pagi hari, membuka ponsel, dan melihat saldo rekening kamu bertambah tanpa kamu harus berangkat ke kantor terlebih dahulu? Mungkin terdengar seperti mimpi atau janji manis iklan-iklan di internet. Tapi itulah inti dari apa yang kita sebut sebagai penghasilan pasif atau passive income. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan menukar waktu kita. Kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan jika kita berhenti bekerja, uangnya pun berhenti mengalir. Ini adalah sistem yang melelahkan. Masalahnya, waktu kita terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan kita terus bertambah. Di video kali ini, kita tidak akan membahas cara cepat kaya tanpa usaha, karena penghasilan pasif tetap butuh kerja keras di awal. Kita akan membedah 7 sumber penghasilan pasif yang realistis, bisa dimulai dengan modal yang sangat minim, bahkan ada yang modalnya hanya koneksi internet dan kreativitas kamu. Simak sampai habis karena salah satu dari 7 poin ini mungkin akan menjadi tiket kamu menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke daftar sumber penghasilannya, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang apa itu penghasilan pasif. Banyak orang salah paham dan mengira penghasilan pasif berarti tidak melakukan apa-apa sama sekali sejak awal. Padahal, penghasilan pasif sebenarnya adalah hasil dari kerja keras yang tertunda atau hasil dari aset yang bekerja untuk kamu. Kamu membangun asetnya sekarang, kamu berkeringat sekarang, kamu pusing sekarang, supaya nanti aset tersebut bisa menghasilkan uang secara otomatis. Bayangkan seperti menanam pohon buah. Di awal, kamu harus menggali lubang, menyiram, memupuk, dan melindunginya dari hama. Kamu tidak melihat hasilnya selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tapi begitu pohon itu besar dan berbuah, kamu tinggal memetik hasilnya sambil duduk bersantai di bawah naungannya. Itulah analogi terbaik untuk penghasilan pasif. Jadi, jangan harap hasil instan, tapi harapkan hasil yang berkelanjutan. Sumber pertama yang paling mudah dan bisa dimulai bahkan dengan uang Rp100.000 adalah reksadana indeks. Bagi kamu yang belum tahu, reksadana indeks adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola untuk mengikuti performa pasar saham tertentu. Mengapa ini disebut pasif? Karena kamu tidak perlu pusing menganalisis laporan keuangan satu persatu perusahaan. Kamu hanya perlu menaruh uang secara rutin dan membiarkan ekonomi negara yang bekerja untuk kamu. Kekuatan utama dari reksadana adalah bunga majemuk atau compound interest. Dengan modal kecil yang konsisten setiap bulan, uang kamu akan berkembang biak dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Ini adalah cara paling aman bagi pemula yang tidak punya banyak waktu untuk memantau layar saham setiap jam. Kamu cukup beli, simpan, dan lupakan selama beberapa tahun. Di era digital ini, pengetahuan kamu adalah aset berharga. Jika kamu ahli dalam sesuatu, jangan hanya menyimpannya sendiri. Kamu bisa membuat produk digital seperti e-book, template desain, atau lembar kerja Excel yang bisa membantu masalah orang lain. Modal utamanya hanya laptop dan waktu kamu untuk menyusunnya. Sekali kamu selesai membuatnya dan mengunggahnya ke platform marketplace produk digital, produk tersebut akan tersedia 24 jam sehari untuk dibeli oleh orang dari seluruh dunia. Kamu tidak perlu mencetak buku fisik, tidak perlu mengurus pengiriman, dan tidak perlu stok gudang. Setiap kali ada yang klik beli dan membayar, uang masuk ke rekening kamu secara otomatis. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengubah keahlian kamu menjadi mesin uang yang bekerja saat kamu tidur. Kamu mungkin sering melihat orang-orang sukses di YouTube atau media sosial lainnya. Itu bukan sekadar hobi, itu adalah aset penghasilan pasif yang luar biasa besar. Memang benar, membangun audiens itu sangat sulit dan butuh konsistensi tinggi di awal. Kamu harus membuat skrip, merekam, dan mengedit video. Tapi coba pikirkan ini, video yang kamu buat setahun yang lalu masih bisa ditonton orang hari ini. Selama video itu ditonton, iklan akan terus berjalan, dan kamu akan terus mendapatkan bagi hasil dari platform tersebut. Ini yang disebut sebagai aset konten. Sekali konten berkualitas dilempar ke internet, konten itu akan bekerja untuk kamu selamanya, selama platform tersebut masih ada. Kamu tidak perlu modal besar,
Cukup gunakan kamera ponsel yang kamu miliki sekarang dan mulailah berbagi nilai yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah salah satu sumber penghasilan pasif favorit bagi banyak orang karena kamu tidak perlu punya produk sendiri. Afiliasi pemasaran adalah cara mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain atau perusahaan lain. Kamu cukup mendaftar di program afiliasi perusahaan besar, lalu kamu akan mendapatkan tautan atau link khusus. Jika ada orang yang membeli melalui link kamu, kamu akan mendapatkan persentase dari penjualan tersebut. Kamu bisa membagikan link ini di deskripsi video YouTube, di blog pribadi, atau bahkan di status media sosial kamu. Kuncinya adalah kejujuran. Jangan promosikan barang sampah hanya demi komisi. Promosikan barang yang memang bagus dan bermanfaat, sehingga orang percaya pada rekomendasi kamu. Modalnya 0 rupiah, tapi potensinya bisa jutaan rupiah jika kamu tahu cara mengemasnya dengan menarik. Saham dividen adalah level selanjutnya dari investasi saham. Jika reksadana indeks berfokus pada kenaikan harga, saham dividen berfokus pada pembagian laba perusahaan kepada pemegang sahamnya. Saat kamu membeli saham perusahaan yang sehat dan Royal membagikan dividen, kamu berhak mendapatkan uang tunai secara berkala, biasanya setahun sekali atau per kuartal. Bayangkan kamu memiliki sebagian kecil dari perusahaan bank besar atau perusahaan konsumsi yang produknya dipakai semua orang setiap hari. Setiap kali mereka untung, kamu kebagian jatahnya. Dengan modal kecil, mungkin dividennya hanya cukup untuk beli kopi. Tapi jika kamu terus menambah kepemilikan saham kamu setiap bulan, suatu saat dividen tersebut bisa menutupi semua biaya hidup kamu. Ini adalah cara yang paling mirip dengan menjadi pemilik bisnis, tanpa harus pusing mengurus operasionalnya. Bagi kamu yang hobi fotografi atau videografi, harddisk kamu mungkin penuh dengan karya yang hanya tersimpan rapi. Kenapa tidak diuangkan? Ada banyak situs seperti Shutterstock, Getty Images, atau Adobe Stock yang bersedia menampung karya kamu. Setiap kali ada desainer grafis, agensi iklan, atau perusahaan media yang mengunduh foto atau video kamu untuk kebutuhan mereka, kamu akan mendapatkan royalti. Kamu hanya perlu memotret sekali, mengunggahnya sekali, dan karya itu bisa dibeli ribuan kali oleh orang yang berbeda. Ini adalah aset yang sangat pasif. Foto yang kamu ambil saat liburan tahun lalu bisa jadi masih menghasilkan uang hari ini. Modalnya? Kamera, atau bahkan kamera ponsel yang mumpuni dan selera estetik kamu. Mungkin ini terdengar teknis, tapi di zaman sekarang, membuat website atau aplikasi sederhana jauh lebih mudah daripada dulu berkat bantuan teknologi no-code. Kamu bisa membuat website yang menyediakan layanan khusus, misalnya alat untuk mengecilkan ukuran gambar, pencari kata kunci, atau blog yang berisi informasi premium. Jika website kamu memberikan solusi nyata, kamu bisa menerapkan sistem berlangganan. Orang membayar biaya kecil setiap bulan untuk menggunakan layanan kamu. Selama website itu berjalan dengan lancar, kamu akan mendapatkan pendapatan berulang setiap bulan. Ini adalah bentuk real estate digital. Kamu membangunnya sekali, merawatnya sedikit, dan dia akan menghasilkan uang secara terus-menerus karena orang membutuhkan fungsinya. Sekarang, setelah kamu tahu 7 sumbernya, masalah yang sering muncul adalah, saya harus mulai dari mana? Jawabannya adalah, jangan mencoba semuanya sekaligus. Jika kamu mencoba membangun 7 aset sekaligus, kamu akan kehilangan fokus dan kemungkinan besar semuanya akan gagal. Pilihlah satu yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan kamu saat ini. Jika kamu suka menulis, mulailah dengan e-book atau afiliasi lewat blog. Jika kamu suka bicara, mulailah dengan konten video. Ingatlah bahwa modal kecil bukan berarti tanpa pengorbanan. Jika modal uang kamu kecil, maka modal waktu dan tenaga kamu harus besar. Jangan takut untuk memulai dari angka yang sangat kecil. Investasi Rp100.000 lebih baik daripada tidak investasi sama sekali. Konsistensi adalah kunci yang akan melipat gandakan modal kecil kamu menjadi aset raksasa di masa depan. Banyak pemula gagal membangun penghasilan pasif karena mereka terjebak dalam ekspektasi yang salah. Kesalahan pertama adalah terlalu cepat menyerah. Ingat analogi pohon tadi,
Kebanyakan orang berhenti menyiram tepat sebelum pohonnya akan berbuah. Kesalahan kedua adalah mengabaikan edukasi. Investasilah pada leher ke atas dulu sebelum menginvestasikan uang kamu. Pahami risikonya, pahami cara kerjanya. Jangan ikut-ikutan karena tren. Kesalahan ketiga adalah tidak memisahkan antara penghasilan pasif dan penghasilan aktif. Gunakan penghasilan dari pekerjaan utama kamu untuk membangun aset penghasilan pasif. Jangan gunakan uang aset untuk konsumsi sebelum aset tersebut benar-benar matang. Disiplin finansial adalah pondasi utama dari semua strategi yang kita bahas tadi. Membangun penghasilan pasif adalah maraton, bukan lari sprint. Mungkin butuh waktu 1, 2, atau 5 tahun sampai kamu bisa benar-benar merasakan hasilnya. Tapi percayalah, rasa lelah kamu saat membangun aset tersebut akan terbayar lunas saat kamu memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin kamu lakukan dengan waktu kamu, tanpa perlu khawatir soal uang lagi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat dan ingin mendapatkan lebih banyak tips tentang keuangan, investasi, dan cara cerdas mengelola uang, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kamu sangat berarti agar channel ini bisa terus tumbuh dan memberikan edukasi keuangan yang mudah dipahami oleh semua orang. Jangan lupa berikan like jika kamu suka video ini, dan bagikan ke teman-teman kamu agar kita semua bisa mulai membangun masa depan finansial yang lebih baik. Tulis di kolom komentar ya, dari ketujuh sumber tadi, mana yang paling ingin kamu coba mulai bulan ini. Mari kita mulai langkah kecil kita hari ini untuk hasil yang besar di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.